Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 12 akuntansi 1. Saya Anifa absen 9. Saya Dina absen 21. Saya Ibu absen 32. Saya Dipa absen 25. Kami akan membahas mengenai salah satu lembaga legislatif yang ada di Indonesia, yaitu DPD RI. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, DPD RI termasuk dalam lembaga legislatif pada sistem ketatanegaraan Indonesia. DPD RI adalah lembaga negara yang anggotanya berjumlah 136 orang dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, di mana setiap provinsi terdapat 4 orang anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD RI lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, di mana dipimpin oleh seorang ketua dan 3 orang wakil ketua. Pimpinan tersebut dipilih oleh anggota DPD RI yang dilantik oleh Mahkamah Agung. DPD RI memiliki posisi yang setara dengan DPR RI, akan tetapi beda dengan DPR RI yang merupakan lembaga negara perwakilan politik, sementara DPD RI merupakan lembaga negara perwakilan daerah. DPD RI memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi legislasi, yang kedua fungsi pengawasan, dan yang ketiga fungsi anggaran. Hak dan kewajiban anggota DPD RI. DPD RI mempunyai hak bertanya, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela negara, imunitas, protokoler, dan keuangan, dan administratif. DPD RI mempunyai kewajiban yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah. Yang kelima, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya, tugas dan wewenang DPD RI. 1. Pengajuan usul rancangan undang-undang, mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, pembahasan rancangan undang-undang, ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilih anggota BPK, pertimbangan atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama, serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan DPD. Yang pertama, melebihi kewenangan yang diberikan. Artinya, DPD tidak boleh ada upaya untuk melebihi atau melampaui wewenang yang telah ditetapkan. Yang kedua, melanggar etika dan tata tertib. Di sini DPD tidak boleh terlibat dalam perilaku yang tidak pantas atau melanggar kode etik, atau juga melanggar aturan yang berlaku dalam lembaga. Lalu selanjutnya, ketiga, menerima suap atau gratifikasi. Menerima imbalan atau hadiah yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan anggota DPD merupakan pelanggaran hukum yang serius. Selanjutnya, nomor 4, melanggar hak asasi manusia. DPD tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kebijakan yang melanggar hak-hak dasar individu atau kelompok. Yang kelima, diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. DPD tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lalu yang keenam, melanggar ketentuan hukum. DPD tidak boleh terlibat dalam kegiatan ilegal atau melanggar ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 7. Mengabaikan kepentingan daerah. DPD tidak boleh mengabaikan atau mengesampingkan kepentingan daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok. Selanjutnya,
Selama 11 tahun ini, pengabdiannya kepada rakyat, daerah, bangsa, dan negara, DPD telah menghasilkan 518 keputusan yang terdiri dari 57 usul RUU, 237 pandangan dan pendapat, 18 pertimbangan, 58 pertimbangan terkait anggaran, 148 hasil pengawasan, dan 6 usulan prolegnas. Khusus di bidang legislasi, dari semua RUU yang diusulkan dalam 11 tahun ini, sebanyak 25 RUU telah disahkan menjadi UU oleh DPR dan pemerintah. Nah, untuk yang terbaru ini terkait RUU perubahan UU Desa yang sudah masuk ketetapan prolegnas RUU tahun 2020 sampai 2024 yang menyebutkan masukan daerah nantinya menjadi dasar meningkatkan hal-hal yang dirasa kurang baik, sedangkan yang sudah bagus dipertahankan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.